يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian rutin yang Selasa malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa 'an Thawban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min sholatihi istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Hadis selanjutnya masih dalam hadis yang menjelaskan tentang sifat sholat, caranya sholat, mulai dari permulaan cara kita melakukan sholat sampai kita mengakhiri sholat, dan bahkan apa yang kita lakukan setelah sholat. Hadisnya terkumpulkan di dalam bab sifat sholat. Nah, hadis selanjutnya adalah dari Thawban radhiyallahu anhu. Bahwa Thawban menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau setelah selesai sholatnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebanyak talatan 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini hukumnya bukan menjadi sesuatu hukum yang wajib bagi kita setelah melakukan sholat membaca istighfar, tapi disunahkan kita membaca istighfar. Nah, hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah kata Abi Hurairah pernah bersabda, man sabbahallah, barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah subhanallah dubura kulli sholatin, setiap kali selesai melakukan sholat, salatan wa salatina, sebanyak 33 kali, wa hamadallaha salatan wa salatina, dan membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah salatan wa salatina juga 33 kali, wa kabbarallaha salatan wa salatina, dan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar, wa tilka tis'un wa tis'una, dan semuanya berjumlah 99 kali. Dan sholat pasti baca tahmid, takbir, dan tasbih. Jumlahnya tis'un wa tas'una, 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan dia mengucapkan untuk menyempurnakan agar 100 jumlahnya. Mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang yang membaca seperti itu, dia akan diampuni dosa-dosanya. Walau kanat mithlu zabadil bahri, walaupun sebesar ombak lautan dosanya. Wa fi riwayatin ukhra anna takbira arba'ata wa thalathina, tapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa takbir jumlahnya sebanyak 34. Kalau di dalam hadis lain itu disebutkan arba'u wa thalathuna, sebanyak 34 kali, tidak 33 kali. Berarti jumlah totalnya tasbih, tahmid, dan takbir, kalau dalam hadis yang lain itu jumlah totalnya adalah 100. Kalau tadi kan 199 ditambah dengan la ilaha illallah menjadi totalnya 100. Hadis selanjutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala lahu, pernah mengatakan kepada Mu'adz, menyampaikan ngomong pada Mu'adz. Ngomong apa? Usika ya Mu'adz, saya berwasiat kepada kamu wahai Mu'adz, la tad'anna dzubura kulli sholatin, jangan sekali-kali kamu berani meninggalkan setiap setelah sholat. Apa yang jangan ditinggalkan? Antakula, untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi Mu'adz diwasiati oleh Kanjeng Nabi agar setiap sholatnya jangan sekali-kali meninggalkan untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saya untuk mengingatmu, wa syukrika, dan menyukurimu, wa husnu ibadatika, dan membagusi atau memperbaiki ibadah kepadamu. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin qawiyyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i bisanadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat. Ini mukhatabnya orang yang diomongi oleh Kanjeng Nabi, yang diwasiati oleh Kanjeng Nabi, jelas orangnya. Siapa namanya? Mu'adz, salah satu sahabat Kanjeng Nabi. Usika ya Mu'adz, saya wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz. Lalu ketika mukhatabnya itu ditentukan muayyan, artinya jelas, objeknya itu jelas, kamu saja seorang, berarti ada umatnya Kanjeng Nabi yang begitu banyak itu. Lalu di antara salah satunya ada yang namanya Mu'adz, dan itu diberikan wasiat oleh Kanjeng Nabi. Nah, maknanya kalau digali dalam usul fikihnya, apakah hadis ini yang dibaca ini ala dzikri wa syukri wa husnul ibadatika itu memberikan makna hanya wajib kepada Mu'adz, atau hanya disunahkan kepada Mu'adz tetapi tidak kepada yang lain selain daripada Mu'adz? Karena singgung omongin cuma Mu'adz saja. Yang demikian ini kalau di dalam teks, secara teksnya, kalau kita lihat dalam usul fikihnya, kalau makna melihat lafadznya saja, maka doa Allahumma a'inni ini dikhususkan untuk Mu'adz, sahabatnya. Tetapi makna yang lain juga bisa dimaknai bahwa ini bisa diikuti oleh kepada umatnya Kanjeng Nabi, karena al-Mu'adz itu, ya Mu'adz itu maknanya bukan Mu'adz makna personal, tapi Mu'adz makna min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wasiat untuk seluruh umatnya Kanjeng Nabi. Karena ini bulughul maram min adillatil ahkam, jadi hadis-hadis yang terkait dengan hukum. Jadi sesekali saya mencoba untuk mengkaitkannya dengan ilmu yang sangat erat sekali untuk menggali hukum fikih. Apa itu ilmu istinbatul ahkamnya, yaitu usul fikih dan ilmu fikihnya sendiri. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan bahwa ini hukumnya sampean membaca dalam pendapat atau di dalam kitab, misalnya kitabnya karena ulama, ada yang ulama berpendapat bahwa ini hukum wajibnya hanya untuk Mu'adz saja, dalilnya pasti ini, dalilnya adalah hadis ini, pasti dia merujuk ke sini. Atau bahwa kita disunahkan sebagai umat Kanjeng Nabi untuk membacakan setelah sholat a'inni ala dzikrika wa syukrika, berarti dalilnya adalah hadis ini. Hadis ini selalu digunakan di antaranya oleh para ulama untuk memberikan hukum apakah wajib, apakah sunnah membaca ini ala dzikrika wa syukrika. Nah, itu di dalam fikihnya seperti itu. Itu sangat erat sekali dengan ilmu-ilmu istinbatul ahkam. Hadis selanjutnya dari Umamah, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli sholatin maktubatin, setelah setiap kali sholat fardu, sholat 5 waktu, membaca ayat kursi. Ayat kursi itu ayat apa? Ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang diawali dengan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum.
la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Itu ayat yang nomenklatur atau dinamakan dengan ayatul kursi, ayat kursi. Maka lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegahnya untuk masuk surga, illal maut, sampai dia wafat. Barang siapa yang membaca surat ayat kursi dan sampai dilakukan seterusnya kecuali dihentikan oleh al-maut, maka min dukhulil jannah, dia akan masuk surga. Dalam hadis ini maksudnya tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk terus membaca ayat kursi setelah sholat, kecuali hanya kematian, maka dia akan mendapatkan atau masuk ke dalam surga. Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana yang kamu ketahui sholatnya saya. Jadi kamu sholat sebagaimana saya melakukan sholat. Hadis-hadis tadi, membaca hadis-hadis yang begitu banyak, kita bingung ini awalnya harus di mana, lalu kemudian setelah itu apa yang terperinci jelas yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan sholat. Kalau dilihat dari berbagai macam hadis, itu pasti akan membuat kita bingung cara untuk melakukan sholat. Terus bagaimana kita mengetahui kita melakukan sholat seperti yang biasa kita lakukan itu? Kita dapatkan dari guru kita, dari orang-orang tua, terus sanadnya itu sampai kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melakukan itu ditiru oleh para sahabatnya ditiru lagi oleh para tabi'in ditiru lagi oleh tabi'in ditiru lagi oleh para ulama salafus soleh, terus sampai kepada kita generasi yang sekarang ini. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah cara sholatnya. Lalu ada perbedaan-perbedaan, ternyata setelah ini baca ini berdasarkan hadis-hadis yang lain, baru dikelola. Tapi rukun-rukun besarnya, pergerakan-pergerakan besarnya itu bisa kita ketahui dari yang namanya pengetahuan dari guru-guru kita. Itu pentingnya sanad keilmuan itu dari situ. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, shalla qa'iman, salatlah dengan cara berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu ya duduk. Fa illam tastati, kalau tidak mampu lagi duduknya ya ala janbin, maka sambil berbaring. Wa illa, kalau tidak mampu lagi sambil berbaring ya fa'auma, maka dengan cara isyarat. Kalau tidak bisa apa-apa ya sudah, sholatnya sambil isyarat saja. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala limaridin, mengatakan kepada orang yang sedang sakit, sholat ala wasadatin, yang melakukan sholat, orang sakit melakukan sholat di atas bantal. Faroma biha, kemudian Nabi melemparkan bantalnya itu. Waqala, dan Kanjeng Nabi mengatakan, sholli al-ard, sholatlah di atas tanah. Ini istata'ta, kalau kamu mampu. Wa illa, kalau tidak mampu ya sudah, fa'awwama imaan, isyarat saja. Kalau tidak mampu ya sudah, isyarat saja. Waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika, dan jadikan sujud kamu itu lebih rendah dari ruku kamu. Maksudnya ketika isyarat dengan kepala, misalnya kita sujud ya, melengkupkan kepalanya itu sangat rendah sekali ketika kita melakukan sujud. Ini harus lebih mendasar, lebih nekuk lagi ketimbang dengan isyarat dengan kepala kita untuk melakukan ruku. Kalau ruku ya separuh, kalau sujud ya terlalu didekupkan sekali, itu maksudnya. Waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika. Ini cara untuk isyaratnya seperti itu. Jadi kalau ruku isyarat dengan tangan ya berarti tangannya ditukik sekali dengan sedang-sedang atau dengan kepala dan seterusnya. Itu isyaratnya bisa dengan menggunakan macam-macam. Dengan kepala ya berarti duduknya bagaimana itu? Kalau kepala atau meremnya itu dengan kental. Itu kalau di dalam salah satu kitab fikih yang seperti itu. Rawahu al-Bukhari bisanadin qawiyyin. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rawahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi bisanadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat. Walakin sahahahu Hakim, tetapi disahihkan oleh
Imam Abu Hatim waqfahu dan memauqufkannya. Bab sujud sahwi wa ghairihi min sujud tilawah wa syukri wallahu a'lam bishawab. Abu Nisa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.